Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Gus Samsudin, ya penggemar Gus Samsudin dimanapun berada. Ya, kali ini kita masih pada suatu pembahasan ya yang meminta Abah Gus Samsudin untuk membantu kasus Vina Cirebon ya. Tentunya dari video ini kita akan melaporkan kepada Abah Gus Samsudin yang baru bebas. Meskipun kita paham dan mengerti Abah Gus Samsudin yang baru bebas memiliki aktivitas dan kesibukan yang sangat luar biasa, terlebih lagi dalam membuka kembali Pondok Nuswantoro dan mengembalikan santri-santri yang sudah dipulangkan ya beberapa bulan yang lalu. Ya, tentu dengan kesibukan itu tidaklah mudah Abah Gus Samsudin langsung merespon ya bantuannya terhadap kasus Vina Cirebon ya. Yang pasti perlu waktu ya, perlu analisa yang cukup panjang dari seorang Abah Gus Samsudin. Nah, namun agar Abah Gus Samsudin tahu ya yang mana pihak-pihak yang saat ini sedang kisruh. Nah, ini di sini makanya Mas Den ingin menyampaikan ya cerita tentang kejadian-kejadian terupdate kasus Vina Cirebon kepada Abah Gus Samsudin atau Mbah Den. Ya, teman-teman. Jadi laporan ya terbaru untuk Gus Samsudin ya akan cari titik terang siapa polisi Aris Papua dan Gugun Gumilar. Ini siapa sosok ini yang terkait dengan kasus Vina Cirebon. Nah, ini saya terangkan dulu ya. Saat melakukan penangkapan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana ditemani oleh 3 anak buahnya. Ya, selama ini yang viral 2 ya teman-teman, Aris dan Gugun, tapi ternyata ada 3. Adapun 3 anak buah Ibtu Rudiana yang ikut melakukan penangkapan terhadap terpidana kasus Vina itu adalah Bribka Gugun Gumilar, ya, Brigadir Andi Sarifudin, dan Bribka Dodi Irwanto. Ya, nama Gugun Gumilar menjadi sorotan usai dirinya disebut dalam sidang peninjauan kembali PK Sakatatal. Aldi, adik terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi menyebut bahwa Gugun Gumilar melakukan penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina. Bahkan Aldi juga turut mengalami penyiksaan, dipaksa mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Ya kan, ini udah melenceng ya teman-teman ya. Orang nggak tahu ya, Abah Gus Samsudin. Ini Bah, ini ada dugaan Bah, orang nggak tahu apa-apa, saksi nggak tahu apa-apa, itu suruh bersaksi Bah. Mosok sih saya nggak berada di lokasi, saya disuruh ngaku berada di lokasi. Nah, ini kan fitnah yang sangat kejam Bah, yang jelas merugikan banyak orang. Nah, itu dia ya Bah. Oke, lanjut ya Mbah Den, saya lanjutkan. Kata Aldi, ada 2 penyidik yang paling kejam saat menyiksa terpidana kasus Vina Cirebon. Ada 2, kata Aldi saat menjadi saksi sidang di PK Sakatatal. Aldi mengungkap, 1 polisi bernama Aris Papua, polisi kedua bernama Aldi adalah Gugun Gumilar. Ya, jadi nama Aldi itu Bah yang viral itu, ya nama familiarnya adalah Gugun Gumilar. Iya Bah ya. Selanjutnya namanya Aris Papua sama Gugun itu yang paling kejam, kata Aldi. Akibat penyiksaan tersebut, Aldi sampai mengalami luka berat. Saya keluar saja sudah kayak ngesot, kata Aldi. Gugun Gumilar merupakan ya, ini mengenal sosok Gugun Gumilar ya. Gugun Gumilar ini merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon pada 2016 lalu. Gugun Gumilar yang diketahui berpangkat Bribka. Gugun Gumilar turut menangkap 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Gugun Gumilar merupakan teman dekat ya Aep, tukang cuci steam yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Jadi Bah, Aep sendiri ini adalah merupakan orang ya yang kerja di steam, kayak kalau kita kenal Dorsemir ya. Seperti itu, dia kerja di situ Bah. Ya, ini sesuai dengan Dede temannya itu Bah Den. Ya, Dede ini temannya si Aep. Dede udah ngaku bahwasannya saya ini nggak betul-betul saksi, saya ini disuruh jadi saksi-saksian, nggak melihat saya. Ya, kesaksiannya dalam persidangan 2016, Dede mengatakan saya melihat
segerombolan orang bawa kayu, bawa bambu dan melemparin pakai batu. Itu diakuinya adalah bohong. Bahkan saya tidak mengenal para tersangka. Ya, ketujuh terpidana dia nggak kenal, yang kenal si Aep. Kenapa Aep ngaku seperti itu? Kata Dede, ya, karena mereka, saya dendam sama mereka, 7 terpidana ini. Kenapa? Karena mereka pernah mukuli saya. Itu alasan si Dede, ya, pengakuan Dede, ya teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu soal Gugun Gumilar. Ini adalah merupakan teman dekat Aep ternyata teman-teman, tukang cuci steam yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Ini dari pandangan dari pengakuan pedagang dekat bengkel Aep tadi. Ya, bagaimana seorang polisi ya dekat dengan seorang penyuci steam, penyuci door smear. Sebetulnya sah-sah saja. Yang janggalnya ya bukan kedekatan mereka, tetapi kasus ini yang seolah-olah dibuat-buat. Ya, Abah Den, ini kasusnya seperti dibuat Abah Den ya. Mereka merekayasa, seperti merekayasa. Orang yang nggak tahu apa-apa jadi korban, orang nggak tahu apa-apa disuruh jadi saksi. Ya kan, ini kekejaman yang sangat jelas ini Mbah Den ya. Kemudian pedagang dekat bengkel Aep, Sauri ya, namanya Sauri nih, pedagang yang di situ, dekat situ, bercerita saking dekatnya Gugun Gumilar sampai mempercayakan motornya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, saya nih polisi ya, deket ya sama door smear itu, saya cuci di situ ya. Kalau yang normalnya habis saya antar cuci, saya ambil ya. Pada saat cuci, kuncinya saya ambil. Pada saat nyuci, kuncinya saya ambil. Takut dong dibawa-bawa entah sama siapa, kan nanti takutnya hilang pula. Nah, si Gugun ini itu nggak seperti itu. Dia antar motor itu untuk dicuci sama orang si Aep. Kuncinya dikasih ke Aep, Aep yang antar pulang. Berarti kan ini udah ada terjalinnya suatu hubungan ya di antara mereka. Ya, saya nggak tahu ya. Kalau teman-teman mungkin di lapangan yang sudah tahu kalau deket polisi harus kayak mana, ya mungkin udah paham nih posisi Aep ini sebetulnya apa. Nah, makanya di sini Aep ini karena terlalu dekat dengan sosok polisi, ya, maka di sini bahayanya. Pertemuan beberapa waktu lalu ya, Mbah Den sama Kang Deddy Mulyadi, dia mengaku Mbah Den, ya, katanya, ya, dia jujur, dia melihat, ya, itu yang. Tapi ada gelagat aneh dari pertemuan dengan Kang Deddy, seolah-olah ada yang memang ditutupi. Pertemuan kedua dia nggak mau jumpa. Inilah salah satu Mbah Den ya, salah satu orang yang bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian dilaporkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, jadi Kang Deddy ini bukan semata-mata kalau panjenengan mau jumpa saya, wawancara panjenengan, saya lindungin. Enggak seperti itu kenyataannya. Makanya Gus Samsudin bisalah datang berjumpa dengan Kang Deddy, mana tahu mau melakukan bantuan secara spiritual, minta penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi atas semua yang sudah beliau alami, pahit manisnya menguak kasus Vina Cirebon ya. Jadi Aep ini posisinya adalah seorang door smear ya. Kemudian janggalnya lagi ya Abah Gus Samsudin, dia bisa jadi ya, maksudnya punya pengacara. Si Aep ini punya pengacara. Pengacaranya adalah pengacaranya Ibtu Rudiana, yang dimana disangkakan sama Dede bahwasanya saya disuruh sama Ibtu Rudiana dan Aep untuk melakukan kesaksian palsu. Gak pernah saya melihat kejadian Vina itu kepada Kang Deddy. Makanya kesaksian Dede dituduh kebohongan oleh si Aep. Melalui Aep ke pengacaranya, dilaporkanlah si Dede dan Kang Deddy Mulyadi. Ini kan gendeng ya.
Bukannya tobat si Aep, malah melaporkan balik. Disinilah Kang, saya minta kepada Abah Gus Samsudin untuk mau mendoakan sosok Aep agar tobat. Sosok polisi yang menyiksa bisa jujur, benarkah itu terjadi? Ya, kalau dasar kejujuran atas penyiksaan, orang ya karena sakit ya mau nggak mau ngomong. Nah itu dia Abah Gus Samsudin. Abah juga sudah mengalami pahitnya di penjara. Bagaimana keadilan bagi Abah Gus Samsudin bisa tegak walaupun fitnah datang dari mana-mana, bahkan dari pesohor-pesohor tanah air, artis-artis tanah air, ya ada pesulap merah dan lainnya, tapi Abah tetap menang karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan bukti. Ya, buat hakim tidak terpengaruh terhadap media di tanah air, sehingga keadilan memang keadilan lah yang didapat oleh Abah Gus Samsudin. Jadi saya minta untuk Abah Gus Samsudin, marilah mendoakan kasus Mina Cirebon ini. Kasihan orang-orang yang jadi tumbal kedoliman atas polisi-polisi, atas oknum-oknum yang keji itu ya, Bah. Oke, mungkin sampai sini dulu Abah. Nanti kita lanjut di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.